kita coba tempo hari saat COVID, Ibu. Jujur saja, ternyata rasio jumlah tenaga medis kita itu masih kurang. Meskipun hari ini dia masih kontrak. Maka ada tempo hari kan ada tenaga medis dadakan tuh kita ambil relawan, kita gaji selama musim COVID berlangsung gitu Bu ya. Artinya kalau untuk tenaga kesehatan saya jamin mungkin semuanya masuk Pak. Nggak mungkin kita tinggalkan. Nah, ya, tadi ceritanya Bapak dan Ibu bisa kolaps ini kalau semuanya langsung dihentikan karena memang tidak terakomodir di P3K gitu ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik nantinya. Untuk tadi karena sudah ada pendalaman, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan kalau memang ada tanggapan yang akan disampaikan, baik dari APSI, dari APKASI maupun juga dari APEKSI, karena tadi ada pertanyaan juga tentang jumlah ya, kira-kira kalaupun kolaps itu kolapsnya seperti apa gitu ya supaya nanti di dalam rekomendasi Panja ini benar-benar bisa tepat data-data yang kami sampaikan dalam rekomendasi kami. Dipersilahkan dari APSI dulu mungkin, persilahkan Pak. Masih Ibu. Dari saudaraku yang dari Tangerang ya tadi. Salah Pak saya. Ya Pak Rijal juga tadi Bang Serdolai. Pertama Ibu, kalau rasio jumlah tenaga medis kita coba tempo hari saat COVID Ibu. Jujur saja, ternyata rasio jumlah tenaga medis kita itu masih kurang. Meskipun hari ini dia masih kontrak. Maka ada tempo hari kan ada tenaga medis dadakan tuh kita ambil relawan, kita gaji selama musim COVID berlangsung gitu Bu ya. Artinya kalau untuk tenaga kesehatan saya jamin mungkin semuanya masuk Pak. Nggak mungkin kita tinggalkan. Nah itu kesehatan. Nah untuk guru Ibu, guru ini kalau kami di daerah itu bisa dipetakan. Hari ini kami menggaji guru kontrak itu dengan sistem jam Ibu. Bagi yang rombel jam mengajarnya kecil, dia terima gaji kecil. Nah itu kita lihat nanti ini bisa kita verifikasi ketika siswanya itu dikitnya diajarkan, rombelnya dikit, tentu kita butuh guru yang sedikit. Nah inilah nanti kita punya verifikasi. Artinya walaupun nanti banyak guru honor, tapi dia akan tertinggal nanti ketika rasio muridnya yang diajar itu sedikit, rombelnya sedikit, maka nanti guru juga sedikit gitu kan. Nah itu artinya kalau bisa satu bidang studi tadinya mungkin ada 2 guru yang mengajar, kalau rombelnya banyak, ini bisa satu bidang studi. Maka kami di daerah Bu tidak menggaji guru itu per bulannya sekian, tidak, tapi per jam Ibu. Nah per jam agar mereka itu bekerja tidak sama. Kalau kita gaji mereka tiap bulan gaji sekian, nah itu gede dananya. Tapi kalau kita gaji mereka per jam, nah yang banyak jamnya, rombelnya banyak, berarti dia akan dapat uang banyak. Tapi kalau ternyata di desa muridnya sedikit, maka dia akan gaji sedikit ketika rombel sedikit juga. Nah itu yang untuk guru Ibu. Nah mungkin guru nanti Pak, kita lihat nanti porsinya. Bisa mungkin apakah nanti 50% yang bisa kita angkat ya ketika nanti hasil kita verifikasi lapangan nanti. Tapi kalau tenaga umum Bu, nah ini bisa Bu, sekian persen yang masuk, kecuali mungkin yang bidang keuangan ya, yang akuntansi gitu kan, yang spesialisnya IT itu nggak bisa ditawar-tawar lah. Tapi kalau hanya yang lain-lain saya kira masih mungkin lah kita kurangi Bu. Itu mungkin saya kira dari saya hari ini. Dan kalau tadi Bang Saleh sampaikan bahwa yang mengangkatnya Bupati, begini Ibu, sekarang itu kan kontrak itu ada di OPD kita. Mohon maaf ini, kadang-kadang ketika hearing Dewan dengan OPD, nitip uang dia terima Ibu. Nah ini kita apel aja, ya kan? Ketika Dewannya nitip ya, ini kontrak saya ini tim kita. Nah kalau kita punya kepala dinas itu dekat Pak Dewan, dia ngeri minta ampun Ibu. Iya, kadang masuklah uang itu kadang-kadang, itu kita akui. Tapi kalau kita, Bupati
tidak ada. Bahaya untuk kita, Bu. Kenapa? Karena udah ada jelas penggunaan uang itu. Sekian belanja pegawai, belanja modal kita sekian, ya kan? Nggak mungkin kita berani macam-macam. Tapi karena SK kepala dinas kita, nah ini yang kadang-kadang memang ada yang masuk tanpa kita ketahui gitu loh. Artinya bupati, gubernur sangat mungkin tidak mengetahui ada pengangkatan tenaga honor itu sendiri. Itu mungkin Bu tambahan saya. Terima kasih. Berikutnya Mas Zaki, monggo, atau ya, Pak mau ditambahkan dari masih. Boleh dari tambahan dari Apkasi atau dari Apexi, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Jadi dan juga terima kasih pertanyaan dari atau pendalaman dari anggota. Saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa sebenarnya keberadaan tenaga kontrak ini kan memang kita perlukan sebenarnya. Satu. Dan selama ini sebenarnya dengan kondisi yang ada sudah berjalan. Kita gaji dengan APBD kita. Saya kira ada yang 15.000 tenaga kontraknya pun juga masih bisa dia gaji, Pak, dari APBD. Yang jadi persoalan sekarang kan, karena ada kewajiban mengharuskan menjadi P3K, yang lalu akhirnya di dalam surat itu juga, PP-nya juga mengharuskan menyesuaikan gajinya sama dengan ASN. Dan tunjangan-tunjangannya, Pak, itu problemnya sekarang. Jadi, kalau kita tenaga honor ini kan ya cuma kita gaji honor saja, tenaga honor nggak ada tunjangan macam-macam begitu. Nah begitu dia jadi P3K, karena diminta itu disamakan dengan PNS, maka dapatlah tunjangan jabatan fungsional misalnya, dia juga dapat TPP atau remunerasi, itu yang problem. Nah kalau kita ditanya sekarang, kalau kami menghitung, Pak, kenaikan gaji kita sekarang ini, honor, tenaga honor ini menjadi disesuaikan dengan standar daripada ASN itu naiknya 60-70%. Berarti kira-kira kita hanya bisa dengan uang yang sudah kita alokasikan selama ini untuk menggaji tenaga honor itu, kita hanya bisa mengangkat 30% secara keseluruhan. Kalau tidak ada donor dari pusat gitu. Kalau misalnya kepala daerah diberikan kewenangan, oke, P3K, tetapi standarnya pemerintah daerah yang nentuin, itu juga bisa sebenarnya. Tinggal kita atur. Statusnya P3K, gajinya sesuaikan dengan kemampuan daerah, itu bisa, Pak. Jangan semuanya diatur dari pusat, diatur aja tapi nggak dikasih duit, itu kan jadi problem buat kita. Karena selama ini sebenarnya sudah berjalan ini barang. Jalan saja nih barang, Pak. Dan karena memang kita butuh. Tenaga ini memang kita butuhkan. Seperti cerita Bapak Ibu semua tadi, kepala daerah, saya kira Pak Gubernur, Pak Bupati, saya kira itu sama cerita kita. Tenaga ini secara faktual kita butuhkan. Hanya saja, karena kita terbatas, maka kita mengatur gaji mereka ini, Pak. Di bawah UMK bahkan. Di bawah UMR gitu. Tapi mereka juga mau gitu. Dia udah pakai baju coklat aja udah senang gitu ya. Gitu, Pak. Mohon maaf ini. Nah, lalu tiba-tiba datanglah peraturan pusat ini. Mohon maaf nih. Wajib nggak boleh lagi ada, karena amanat dari tadi PP tadi itu. Amanat PP mewajibkan bahwa 5 tahun setelah undang-undang ASN ini berlaku, maka tidak boleh lagi ada tenaga kontrak. Begitu. Tetapi dalam proses transisi 5 tahun itu tidak dibarengi dengan pengangkatan tenaga PNS pada saat itu. Pembukaan formasi sangat terbatas. Saya contohkan Tarakan, Pak. Tarakan itu pengangkatan PNS itu nggak salah 2010 terakhir. 12 tahun yang lalu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Karena ada juga yang pensiun. Guru, tenaga kesehatan, tenaga umum lainnya banyak yang pensiun, Pak. Kan nggak bisa nggak diganti ini. Tapi nggak ada PNS-nya. Mau nggak mau, daerah membijaki dengan mengangkat tenaga honor. Tapi bunyinya dulu tenaga outsourcing. Nah kalau ditanya apa solusi berikutnya, sedang beberapa kita pikirkan, Pak. Jadi kami sendiri misalnya, saya ambil contoh di Tarakan. Udah kita pikirkan tenaga yang tidak tertampung nanti ini sebenarnya kami mensiasati menjadi tenaga outsourcing. Kami titipkan di perusahaan daerah begitu, uangnya kami titip perusahaan daerah, dia kerjanya di Pemkot dibayar oleh perusahaan daerah. Yang jadi problem karena yang boleh outsourcing hanya tiga tenaga itu. Supir, keamanan, kebersihan, cleaning service. Nah yang kerja di DLH yang kebersihan nggak ada masalah.
aman pasti. Kita bisa outsourcing internal atau kita titipkan di perusahaan daerah kita. Yang soal guru, tenaga kesehatan nggak bisa outsourcing, itu problemnya. Dibatasi. Pada penting gitu. Lalu nggak bisa diangkat PNS karena uang kita terbatas. Kita secara bertahap melalui tadi roadmap yang sudah kita susun juga, menunggu pensiun. Berapa pensiun? 100, kita angkat 100. Begitu Pak. Tapi kan diatur juga nggak boleh gitu. Itu jadi problem. Jadi kepala diikat, kaki diikat, di mana-mana diikat. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus wajib, harus. Itu aja bunyinya. Loh sekarang kan bergolak nih di daerah. Kita sendiri konsentrasi kita pecah. Kita dalam situasi menangani pandemi COVID-19 harus ngurusi lagi kegaduhan baru begitu. Belum lagi persiapan pilkada. Datang lagi KPU minta juga duit begitu kan. Semua minta duit begitu. Bawaslu minta duit. Pening lah ini kepala daerah. Duitnya itu juga begitu Pak. Jadi Pak, sebenarnya kalau dilaksanakan secara alamiah ini tidak ada masalah sebagai daerah. Kami bertanggung jawab Pak. Seperti tadi sampaikan bahwa karena kepala daerah, walaupun juga diakui mungkin ada yang tidak mulai kepala daerah. Ya seperti mohon maaf nih, tenaga guru itu yang ada dulunya diangkat melalui dana BOS. BOS itu ada di kepala sekolah yang angkat, bukan di kita. Tapi sekarang kan masukin juga tuh jadi P3K juga. Itu yang banyak tuh sekarang Pak. Guru-guru itu yang diangkat dari BOS-BOS-nya, dana BOS dulu. Dana BOS diangkat, sekolahnya mengangkat karena ada duitnya, 30% boleh dipakai untuk honor, ngangkatlah dia guru. Tadinya itu hanya kepala sekolah, terus naik jadi kepala dinas. Terakhir wali kota diminta bantuan. Diminta bantuan buat SK. Karena kalau tidak dibuatkan SK-nya wali kota, sertifikasinya nggak keluar. Kasihan lagi kita gurunya. Uangnya ada katanya. Nah tinggal wali kota nih minta tolong dibuatkan SK-nya. Tak bikinkan lagi. Nah itu yang dipakai sekarang tuh. Sekarang saya kan wali kota nih. Itu Pak. Jadi Pak, kalau kami ditanya, kalau tetap alamiah gajinya seperti saat ini, cuma namanya berubah jadi P3K, siap, kami siap menerima semua itu. Kita siap menggaji. Dengan kekuatan APBD yang ada. Tapi kalau disuruh buat standarnya sama dengan ASN, hitungan kami kan itu pasti naiknya itu 3 kali lipat Pak. Jadi kita kira-kira bisa nampung 30% lah. Kecuali nunggu pensiun dulu, Nah itu yang kami minta sebenarnya perpanjangan waktu. Jadi ya kalau main bola 2 kali 45 tambah 2 kali 15 menit lagi begitulah. Jadi ada waktu kita untuk bernapas juga melewati tahun-tahun politik yang juga tentu butuh biaya. Jujur sekarang kan KPU udah minta juga nih, Bawaslu minta, kayak pening tambah pening kita. Gitu. Belum lagi masalah pandemi, ada lagi refocusing 2% untuk mengatasi inflasi kan. Terlalu banyak beban daerah ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kalau ditanya memang ada daerah yang mampu. Kalau kota-kota kayaknya kecuali mungkin kota-kota besar deh, Surabaya, Jakarta, mungkin begitu. Itu kali yang punya duit banyak. Kalau kota-kota lain seluruh Indonesia hampir sama, Mbak Ibu. Karena kota itu nggak punya tambang. Nggak ada, kita benar-benar ngandalin jasa perdagangan begitu. Jadi nggak punya kita uang untuk itu, Pak. Jadi itulah barangkali yang bisa sampaikan. Ya, maka tadi dalam rekomendasi kami itu, mungkin tadi jenis outsourcing atau alih daya itu jangan hanya 3. Kalau bisa ditambah semua nanti strategi kita mungkin oke nanti ini kita pindahkan gajinya ke perusahaan daerah begitu yang mengelola supaya nanti dipekerjakan dia bayarin supaya tenaganya juga outsourcing. Jadi nanti kontrak kita nanti dengan perusahaan daerah. Bisa juga seperti itu. Cuman kalau kan sekarang nggak boleh guru, nggak boleh, tenaga kesehatan nggak boleh, yang lain nggak boleh. Kecuali yang 3 itu problem juga. Saya kira itu barangkali Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak.